Perkenalkan, nama saya Alda Faima Briliana dengan NIM 225150607111043 dari Prodi Pendidikan Teknologi Informasi kelas C. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai statistika yang merupakan tugas kuis dari mata kuliah statistika dasar. Objek pembahasan dari statistika yang akan saya jelaskan yaitu terdapat pengertian statistika, jenis-jenis statistika, manfaat statistika, dan implementasi statistika. Yang pertama, pengertian statistika. Statistika berasal dari bahasa Latin yaitu status, yang artinya negara atau untuk menyatakan hal-hal yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Pada saat ini, statistika telah digunakan di berbagai bidang kehidupan. Statistika adalah cabang ilmu yang mempelajari teknik pengumpulan data, penyajian data, pengolahan atau pengelompokan data, analisis data, pengujian hipotesis, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, jenis-jenis statistika. Statistika dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu berdasarkan cara pengolahan datanya, berdasarkan ruang lingkup penggunaannya, dan berdasarkan bentuk parameternya. Statistika berdasarkan cara pengolahan datanya dibagi menjadi 2, yaitu statistika deskriptif atau statistika deduktif, dan statistika inferensi atau statistika induktif. Statistika deskriptif ini adalah bagian dari statistika yang mempelajari cara pengumpulan dan penyajian data, berfungsi menerangkan keadaan, gejala, atau persoalan. Selanjutnya, statistika inferensial yaitu bagian dari statistika yang mempelajari mengenai penafsiran dan penarikan kesimpulan yang berlaku secara umum dari data yang telah tersedia dan berfungsi meramalkan serta mengontrol keadaan dan kejadian. Selanjutnya, statistika berdasarkan ruang lingkup penggunaannya. Terdapat statistika sosial, statistika ekonomi, statistika pendidikan, statistika pertanian, statistika perusahaan, dan statistika kesehatan. Statistika sosial yaitu statistika yang diterapkan atau digunakan dalam ilmu-ilmu sosial. Statistika pendidikan adalah statistika yang diterapkan atau digunakan dalam ilmu dan bidang pendidikan. Selanjutnya, statistika ekonomi yaitu statistika yang diterapkan atau digunakan dalam ilmu-ilmu ekonomi. Statistika perusahaan yaitu statistika yang diterapkan atau digunakan di dalam bidang perusahaan. Selanjutnya, statistika pertanian yaitu statistika yang diterapkan atau digunakan dalam ilmu-ilmu pertanian. Dan statistika kesehatan yaitu statistika yang diterapkan atau digunakan dalam bidang kesehatan. Selanjutnya, statistika berdasarkan bentuk parameternya dibagi menjadi 2, yaitu statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Statistika parametrik ini adalah bagian dari statistika inferensial yang mempertimbangkan nilai-nilai parameter populasi yang digunakan untuk menganalisis data yang minimal memiliki skala ukur interval dan bentuknya berdistribusi normal serta memiliki varians yang homogen. Sedangkan statistika non-parametrik ini merupakan bagian dari statistika inferensial yang tidak memperhatikan nilai-nilai parameter populasi dan digunakan untuk menganalisis data. Digunakan untuk menganalisis data yang berskala ukur nominal atau ordinal, serta bentuk data yang tidak berdistribusi normal, dan variansnya tidak perlu homogen. Selanjutnya, terdapat beberapa manfaat dari statistika. Manfaat dari statistika yang pertama yaitu mendapatkan gambaran mengenai suatu fenomena tertentu dengan lebih sederhana melalui ukuran-ukuran statistik. Yang kedua, dapat membuat permodelan dari sebuah permasalahan. Yang ketiga, dapat melakukan efisiensi biaya melalui teknik sampling. Yang keempat, mampu mengambil kesimpulan dengan tingkat kepercayaan tertentu berdasarkan sampel dari hasil populasi. Selanjutnya, dapat melakukan peramalan data untuk masa mendatang. Selanjutnya, yaitu dapat mengetahui efek dari sebuah variabel dan dapat mengetahui apa saja faktor yang berhubungan dengan sebuah permasalahan.
Selanjutnya yaitu implementasi statistika. Implementasi statistika dalam bidang keilmuan komputer ini yaitu dapat digunakan untuk menggunakan software statistika. Statistika saat ini lebih mudah dikarenakan kini tersedia berbagai macam software bantu untuk statistika. Hal itu membuat seorang programmer harus memiliki pengetahuan statistika untuk dapat menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut dan juga membaca hasil-hasilnya. Yang kedua yaitu implementasi statistika dalam pembuatan perangkat lunak. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang programmer adalah membuat sebuah perangkat lunak dengan melakukan studi kelayakan. Pada langkah ini tentu diperlukan statistika. Dengan begitu, programmer dapat menentukan seperti apa interface, input, dan output dari aplikasi yang dibuat sehingga dapat menghasilkan aplikasi yang ramah pengguna. Selanjutnya, dalam pembuatan statistik blog atau website. Dengan memiliki pengetahuan tentang statistika, seorang webmaster mampu membuat sebuah aplikasi statistik berbasis web yang disematkan ke dalam blog atau website, dalam bentuk plugin ataupun web service. Dengan menggunakan aplikasi ini, pemilik blog atau website dapat mengetahui jumlah pengunjung dari blog atau website mereka. Aplikasi ini biasanya ditampilkan dalam bentuk diagram atau tabel. Sekian penjelasan dari saya mengenai statistika. Terima kasih.